Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Puji Rizkia Tati. Di sini saya akan membahas tentang buku Apresiasi Puisi Sastra Indonesia dengan penulis yaitu Yosea Rizal dan penerbit As Agency. Nah, di sini saya membaca buku ini dengan pemahaman kritis. Langsung saja, apresiasi puisi sastra Indonesia. Nah, menurut zaman, puisi terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada puisi lama, puisi baru, puisi modern. Yang pertama, kita memasuki puisi lama. Puisi lama adalah puisi Indonesia yang belum terpengaruh oleh budaya barat, yang berbentuk kesastraan yang terikat dengan baik, baris dengan jumlah suku kata, terikat dengan sajak ataupun rima. Nah, dalam puisi lama ini terbagi lagi atas beberapa bagian, yaitu ada mantra, pantun, syair, dan peribahasa. Yang pertama kita membahas tentang mantra. Mantra termasuk dalam puisi lama. Mantra ini pada mulanya bukan sebagai karya sastra, karena mantra ini lebih berkaitan dengan adat kepercayaan orang zaman dahulu. Mantra menggunakan kata-kata dan kalimat yang mengandung yang gaib, yang diucapkan dengan tempat dan waktu tertentu dan orang-orang tertentu, atau yang biasa kita sebut dukun ataupun pawang. Nah, kenapa mantra bisa termasuk ke dalam awal kesastraan lisan Indonesia? Karena mantra ini menggunakan kata-kata dan kalimat yang indah dan berirama. Makanya mantra ini termasuk ke dalam kesastraan lisan Indonesia. Yang kedua ada pantun. Tidak asing lagi jika kita membahas tentang pantun. Mengapa begitu? Karena pantun ini puisi asli anak negeri Indonesia dan bangsa-bangsa serumpun Melayu Nusantara, milik budaya bangsa. Pantun adalah suatu bentuk puisi yang paling mudah karena maksudnya itu mudah dimengerti dan diartikan. Inilah puisi asli kita bangsa Nusantara yang menjadi dasar perkembangan dunia perpusian Nusantara, yaitu negeri serumpun. Ada syair. Bagaimanapun membicarakan puisi lama tidak bisa membicarakan syair. Kenapa begitu? Karena meskipun syair berasal dari Arab, tetapi menjadi populer pada saat masyarakat Melayu. Dalam masyarakat Melayu, syair dapat berubah, yaitu menjadi syair Melayu. Sesudah mendapat perubahan tersebut, hilanglah keaslian syair Arabnya. Dan yang terakhir ada peribahasa. Peribahasa Indonesia sangat luas ruang lingkupnya. Dalam kesastraan Indonesia juga disebut pantun yang bersahaja. Di sisi lain, peribahasa bisa disebut dengan sebuah kalimat. Mengapa bisa dibilang sebuah kalimat? Karena peribahasa itu dapat berdiri sendiri sebagai karya seni anak negeri. Nah, yang kedua, puisi baru. Pembaruan dari puisi lama yang mendapat pengaruh dari barat. Penyusunan puisi baru mengenai rima dan jumlah baris bait tidak perlu dipentingkan. Puisi baru bentuknya lebih bebas daripada puisi lama, baik dari segi jumlah baris, suku kata, maupun rima. Puisi baru terbagi beberapa, yaitu ada distikhan, dua sajak seuntai, maksudnya setiap baitnya terdiri atas 2 buah kalimat dan memiliki sajak yang sama. Yang kedua ada terzina, yaitu sajak 3 seuntai yang bersajak AAA, ABC, ABB. Yang ketiga ada kuantrin, sajak 4 seuntai, bisa ABAB atau AABB. Yang keempat ada queen, sajak 5 seuntai, yaitu AAAA. Yang kelima ada sektet, sajak 6 seuntai, namun persajakannya tidak beraturan atau boleh bebas.
Ada juga septina bersajak 7 seuntai. Sama halnya dengan sektet yang memiliki persajakan yang tidak berurutan. Dan ada stanza, sajak 8 seuntai. Stanza bisa disebut juga oktava yang tidak berurutan. Dan yang terakhir itu ada soneta. Soneta adalah bentuk kesusastraan Italia yang lahir sejak kira-kira pertengahan abad ke-13 di kota Florence. Ciri-ciri soneta terdiri atas 4 bait yang terdiri atas 2 kuatrain dan 2 terzina. Dan ada 2 kuatrain yang merupakan sampiran dan merupakan satu kesatuan yang disebut oktav. Lalu ada 2 terzina merupakan isi dan merupakan satu kesatuan yang disebut sektet. Lalu bagian sampiran biasanya berupa gambaran alam. Dan ada lagi sektet atau curahan ataupun jawaban kesimpulan daripada apa yang dilukiskan dalam oktav. Jadi sifatnya subjektif. Peralihan dari oktav ke sektet disebut volta. Penambahan baris pada soneta disebut coda. Dan jumlah suku kata dalam setiap tiap-tiap bait biasanya 9 sampai dengan 14 suku kata. Yang terakhir yaitu ada rima, akhirannya adalah AB, BA, AB, BA, AAA, AAA. Yang ketiga ada puisi modern. Puisi modern lebih mengutamakan isi daripada ikatan lainnya. Puisi modern adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh jumlah baris, serta tidak terikat banyaknya suku kata, tidak terikat dengan irama seperti puisi lama. Penulis puisi modern lebih mengutamakan bagaimana idenya itu bisa dipahami oleh si pembacanya. Selain itu, penulis juga berkeinginan mengutamakan segala sesuatu yang dipikirkannya, yang dirasakannya, disampaikan secara lugas. Meski demikian, tulisannya tetap menyusun seperti dengan bahasa yang indah. Puisi modern terdiri dari beberapa bagian, yaitu balada, romanse, ode, elegi, satire, himne, dan epigram. Memasuki yang keempat yaitu kesastraan Indonesia. Kesusastraan. Mengapa memakai kesastraan Indonesia? Tidak dengan menyebutnya kesusastraan Indonesia. Meski demikian, maksud dan pengertiannya sama, yaitu segala sesuatu yang terikat pada sastra Indonesia atau dunia kesastraan Indonesia. Kesusastraan berasal dari bahasa Sanskerta. Kata sustera diberi awalan ke dan berakhiran an. Su berarti baik dan indah. Sastra berarti tulisan, huruf atau buku. Nah, dapat disimpulkan kesusastraan berarti kumpulan tulisan-tulisan, huruf-huruf atau buku-buku yang mempunyai bahasa yang indah serta isi yang baik. Nah, karangan yang bagaimana yang indah dan baik? Menurut kesastraan harus meliputi bahasanya yang indah, baik, dan terpelihara. Isi karangan yang indah, baik, serta menggambarkan kebenaran atau lazim yang terjadi dalam kehidupan manusia. Cara menyajikannya dengan menarik sehingga berkesan di hati siapapun yang membacanya. Nah, penulisan yang menciptakan buku-buku tersebut disebut sastrawan. Mereka mempunyai keistimewaan karena mempunyai kemampuan merangkai kata dan memadukannya dengan kata lain,
sehingga tulisannya tersebut hidup dan mempunyai jiwa serta yang indah, enak dibaca dan mampu menghanyutkan perasaan si pembaca tersebut. Tulisan atau karya syarat dengan istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan sastra. Mereka mempunyai gaya bahasa dalam melukiskan dengan kata-kata yang disebut plastik bahasa. Banyak memakai kiasan, perbandingan, sindiran, perumpamaan, dan bahasa klise lainnya. Gaya bahasa inilah yang membedakan penulis satu dengan yang lain, sastra satu dengan sastrawan yang lain. Yang kelima yaitu ada prosa. Prosa adalah bagian dari sastra Indonesia. Kesastraan itu pembagiannya adalah yang pertama puisi. Puisi adalah karangan yang terikat oleh jumlah baris dalam tiap-tiap bait, jumlah suku kata dalam tiap-tiap bait, dan irama sajak. Puisi terbagi pula yaitu puisi lama, puisi baru, dan puisi modern. Yang kedua ada prosa. Karangan bebas tidak terikat syarat-syaratnya ataupun oleh susunan bahasa dan tata dan bahasa. Prosa terbagi atas dua yaitu prosa lama, prosa baru, ataupun modern. Selain itu ada pula disebut dengan prosa lirik. Tepatnya adalah lirik prosa. Lirik prosa adalah karangan yang tidak terikat jumlah baris, jumlah suku kata, dan sajaknya. Yang dipentingkan dalam lirik prosa adalah iramanya. Itulah sebabnya prosa lirik disebut juga bahasa yang berirama. Ada irama atau ritme. Irama ataupun ritme adalah pertentangan tinggi rendahnya suara yang berulang-ulang atau teratur. Bila irama tersebut sudah mempunyai bentuk yang tetap dalam jumlah suku kata dan suara, maka irama yang dinamakan kaki saja metrik. Metrik banyak kita temui pada puisi lama, seperti dalam pantun dan syair. Irama metrik berfungsi sebagai menambah keindahan dan menjelaskan maksud isi karangan. Yang terakhir yaitu ada sifat atau isi kesastraan. Yang pertama ada epik. Dalam dunia kesastraan adalah karangan yang bersifat objektif. Dalam tulisannya, penulis hanya menceritakan peristiwa atau hal-hal yang pernah terjadi, tidak dipengaruhi oleh curahan hati si penulis tersebut. Lalu ada lirik. Dalam dunia kesastraan adalah karangan yang semata-mata bersifat subjektif. Di sini peran hati si penulis sudah ikut berperan dalam tulisan, misalnya sedih, bimbang, cinta, rindu, bahagia, gembira, dan sebagainya. Lirik ini biasanya berbentuk puisi dan beberapa diantaranya berbentuk prosa lirik. Yang terakhir itu drama. Drama adalah karangan yang dipaparkan dengan perbuatan, tingkah laku, ekspresi, gerak, dan laku serta dialog. Alat pembantu drama dalam dialog. Alat pembantu drama di dalam drama terdapat beberapa acara yang menjadi pendukung terjadinya sebuah drama. Hal yang menarik dari buku Apresiasi Puisi dan Sastra Indonesia itu menurut saya kelebihannya itu yang pertama covernya sangat bagus. Mengapa covernya sangat bagus? Karena cover yang disajikan sangat menarik hati pembaca untuk membacanya. Terlihat menggambarkan kecintaannya dengan Indonesia dengan membuat seperti corak-corak batik di buku ini. Lalu yang kedua, bahasa mudah dipahami. Mudahnya dipahami sehingga si pembaca mudah mengerti maksud tujuan dari apa yang dibacanya
dibacanya di buku ini. Lalu ada identitasnya buku yang lengkap dengan judul buku, penerbit, setting, korektor, tata letak, dan jumlah halamannya. Nah, namun ada kelebihan dan ada pula kekurangannya. Kekurangannya adalah dari buku ini adalah penjelasannya terlalu singkat dan memberikan contoh tanpa maksud dan makna tersebut. Karena dengan adanya contoh tanpa memberikan kejelasannya itu membuat si pembaca itu susah untuk memahaminya. Ulasannya, salah satu dari buku ini, isi buku ini adalah kita bisa mengetahui macam-macam isi dari kesastraan Indonesia ini, yaitu dalam pembagian puisi baru, puisi lama, dan puisi modern, juga tentang kesastraan Indonesia. Nah, jika kita lebih mendalam membaca buku ini, maka kita dapat juga mengetahui mana yang puisi baru, mana puisi lama, dan juga puisi modern. Baiklah, hanya itu dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.